ada juga ya, di luar sistem pencernaan ada emosi dan juga nyeri hebat. Kalau misalnya ada rasa emosi itu merangsang dan atau menghambat motilitas, bisa dua-duanya. Kalau nyeri hebat juga bisa antara keduanya, merangsang atau menghambat motilitas. Nah, mungkin pernah ya itu kita kalau misalnya kita cuma melihat makanan aja, bawaannya itu langsung perut tuh langsung keroncongan gitu. Pernah nggak mungkin ada yang merasakan ya, rasanya langsung kayak grujuk gitu dalam lambung. Nah, itu karena ternyata fase lambung itu sudah mempersiapkan menerima makanan sejak kita menerima rangsangannya. Jadi melihat aja atau mencium baunya aja, lambung itu udah mulai mempersiapkan diri, udah siap-siap nih akan menerima makanan. Gitu. Nah, ini juga menjawab, tadi ada salah satu pertanyaan ya, kalau saya tidak salah dari Ibu Kirana, yang menjawab kalau perut itu kok sering berbunyi kayak kriuk-kriuk gitu, itu tandanya gas berlebih apa gimana? Nah, kalau setelah sendawa itu akan terasa lebih baik. Apakah itu gas dan apakah itu berbahaya? Jawaban dari saya adalah tidak, selama dia masih dalam batas normal. Jadi memang perut itu tidak, walaupun misalnya tidak kita berikan makanan, dia tidak diam, akan terus bergerak. Nah, salah satunya pada lambung ini, dia akan kalau misalnya sudah kosong selama 12 sampai dengan 24 jam, akan terjadi yang kita sebut sebagai hunger contraction. Dia kontraksi seperti seakan-akan ada makanan, padahal isinya itu kosong. Biasanya terjadi dalam situasi kalau tubuh kita itu kekurangan gula darah. Orang-orang yang gula darahnya cenderung rendah biasanya akan lebih sering mengalami ini daripada yang gula darahnya tinggi atau mungkin dalam keadaan puasa pun gula darahnya tetap tinggi, seperti itu. Ini adalah tanda dari tubuh kita bahwa ini loh perlu diisi, ini loh kondisinya gulanya rendah nih. Nah, itu adalah ditunjukkannya dari hunger contraction ini. Kalau misalnya kontraksinya cukup kuat, itu akan nanti menyebabkannya rasa nyeri. Aduh, tiba-tiba kayak, aduh sakit sekali, itu munculnya tiba-tiba aja, nggak dipicu oleh apapun. Biasanya berlangsungnya kurang lebih 1 sampai dengan 3 menit. Nah, oke, sekarang kita udah selesai yang ngutak-ngutik soal lambung. Lanjut, kita semakin turun ke bawah. Nah, di antara lambung dan juga usus halus, ada sebuah organ kecil berwarna kehijauan, kalau dilihat, secara kasat mata ya warnanya agak-agak hijau sedikit, yang kita sebut sebagai pankreas. Nah, pankreas ini juga mensekresi. Nah, sekresinya apa? Itu kita sebut sebagai pancreatic juice. Isinya itu ada air, elektrolit, dan enzim pencernaan. Fungsinya adalah untuk memecah protein. Jadi protein-protein yang dikonsumsi itu akan dipecah oleh enzim ini menjadi partikel terkecilnya yaitu asam amino. Nah, ini ya. Begitu kita udah keluar dari lambung, kita mulai memasuki ke usus halus ini, yang berkelok-kelok panjang sekali. Kalau misalnya dibentangkan, itu akan lebih tinggi daripada badan manusianya sebenarnya. Fungsi di sinilah utamanya terjadi fungsi pencernaan dan juga penyerapan. Prosesnya cukup lama, bisa sampai 3 sampai dengan 5 jam. Dari awal kimusnya muncul di sini sampai ke ujung sini itu bisa berlangsung 3 sampai dengan 5 jam. Nah, tapi begitu kimusnya sudah selesai nih dicerna dan diserap, muter-muter di dalam usus halus, dia akan berhenti dulu di batas antara usus halus dan juga usus besar. Nantinya baru akan bergerak lagi kalau misalnya ada lagi makanan yang masuk ke lambung. Baru dia memberikan refleks kayak stimulasi, kosongin nih, kosongin, udah ada makanan baru nih masuk. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada mungkin yang setelah makan biasanya langsung bereaksi ya, pengen ke kamar mandi, itu
umumnya adalah bukan yang barusan saja Bapak Ibu makan, bukan, tapi yang Bapak Ibu makan kurang lebih 3 sampai dengan 5 jam yang lalu. Nah, antara usus halus dan juga usus besar ada ileoceca border, batasnya. Dia menyempit sama seperti lambung tadi, jadi menyempit kayak katup itu, hanya akan terbuka kalau sudah ada stimulasinya. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya tentang radang, tentang usus buntu. Usus buntu tuh sebenarnya di mana sih? Usus buntu ini di sini kejadiannya. Jadi saya hapus dulu, mungkin dapat dilihat ya bahwa ternyata usus buntu itu letaknya rendah sekali, jadi lebih rendah daripada pintu masuk usus halus menuju usus besar. Jadi kalau misalnya makanannya tidak cukup baik dicernanya dalam usus halus, itu dapat menumpuk di daerah sini dan menyebabkan radang yang akan menjadi usus buntu itu. Nah, kalau misalnya seseorang mengalami usus buntu, bagian sini, katupnya tadi antara usus halus dan usus besar itu biasanya akan menutup. Jadi menutup rapat, mencegah biar uh, tidak makin radang, nggak makin iritasi nih bagian sana yang udah kena usus buntu ini. Makanya kenapa kalau orang yang usus buntu biasanya akan kesulitan untuk buang air besar. Karena kan ya tidak ada yang lewat gitu di bagian sana. Gitu. Nah, selain mencegah untuk mencegah masuknya, dia juga pelindung dari bakteri-bakteri yang ada di kolon. Jadi bakteri itu banyak sekali tersebar ya di dalam kolon kita ini. Terus dicegah masuk ke dalam usus halus juga melalui pintu masuk tersebut, melalui gerbang tersebut. Pada usus apa sih yang sebenarnya banyaknya diserap? Itu pertama, zat besi, kemudian vitamin, kemudian kalsium. Nah, untuk yang vitamin ini, vitamin kita itu ada vitamin yang larut dalam lemak, ada vitamin yang larut dalam air. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi nih suatu makanan yang dia mengandung vitamin tertentu, misalnya kita eh, makan bayam gitu ya, untuk mencari vitamin, mungkin saya pakai contoh lain, misalnya minum susu gitu, tujuannya untuk mencari vitamin D. Tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan konsumsi lemak juga, itu akan kesulitan juga untuk tubuh itu mencerna vitamin tersebut. Karena busnya, kayak transportasinya dari vitamin tersebut adalah lemak. Jadi nggak boleh yang ngekat lemak sama sekali, itu juga tidak boleh, tidak baik untuk tubuh kita. Karena banyak sekali memang komponen tubuh itu juga yang dibangun dengan lemak. Nah, kemudian kalau yang vitamin A, D, E, dan K itu oleh lemak, C dan B itu dibawa oleh air. Gitu. Nah, ini juga salah satu menjawab pertanyaan dari Ibu Kirana. Kalau dalam dalam kondisi kita sedang tidak makan atau dalam kondisi puasa, usus itu akan tetap aktif bergerak. Mungkin tidak akan seaktif seperti ada dalam kondisi ada makanan, tapi dia akan terus bergerak untuk membersihkan. Jadi untuk menyapu sisa-sisa makanan dan debris mukosa itu menuju kolon. Tapi kondisi ini hanya terjadi saat puasa. Setiap 1,5 jam ketika sebagian besar makanan itu telah diserap. Ada dibagi dalam 3 fase. Fase ketiga itu yang benar-benar intensif, yang akan menimbulkan rasa ingin defekasi, rasa ingin buang air besar walaupun sedang dalam kondisi puasa. Nah, kondisi ini MMC, Migrating Motility Complex, itu diatur di antara waktu makan oleh hormon memotilin yang disekresinya selama keadaan kita tidak makan. Jadi kalau misalnya makan uh, ada stimulasi makan sedikit aja, itu motilin akan berhenti lagi. Begitu. Kita mulai mencapai ke ujung bawahnya ya. Itu kita mulai mencapai ke kolon nih. Nah, dari kolon
Mungkin ada yang kalau bangun pagi itu rasanya langsung pengen ke belakang. Itu kenapa ya kira-kira? Nah, di sini sudah ditemukan ternyata jawabannya adalah ada suatu gerakan massal tiba-tiba dari usus besar kita nih, yang disebutnya sebagai gerakan massa. Hal ini terjadi biasanya sekitar 1 sampai dengan 3 kali dalam 1 hari. Umumnya kontraksinya berlangsung selama kurang lebih 15 menit setelah makanan pertama. Nah, makanya biasanya pada orang-orang kebanyakan ini terjadi pada saat sarapan pagi. Jadi begitu sarapan, nggak lama kemudian rasanya tiba-tiba ingin ke belakang. Nah, itu adalah suatu gerakan massa kita sebutnya. Jadi yang awalnya kolon ini bergeraknya sedikit, saya pakai pen aja, bergeraknya sedikit, 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 agak kayak segmen-segmen gitu ya, seperti segmentasi-segmentasi. Pada saat gerakan massa ini, dia akan bergeraknya langsung dari sini langsung ke bawah sana. Jadi kontraksi besar, semuanya langsung terjadi kontraksi. Nah, pada saat itulah maka tiba-tiba akan muncul rasa ingin ke belakang, rasa ingin defekasi yang tiba-tiba muncul pada saat setelah makanan pertama tersebut. Tapi ada kondisi lain, itu kan kondisi normal ya. Kita sebutnya kondisi normal karena memang terjadi pada kebanyakan orang-orang pada umumnya. Tapi ada juga kondisi abnormal yang menyebabkan mass movement, gerakan massa tersebut, yaitu adalah iritasi luas pada kolon. Misalnya, ada terjadi radang pada dinding dalam dari usus besar ini. Ada suatu penyakit yang kita sebut sebagai colitis ulcerativa, dia juga dapat menyebabkan gerakan massa. Jadi pada orang-orang yang mengalami yang menderita kondisi tersebut akan muncul rasa tiba-tiba ingin ke belakang. Terus diam sebentar, tiba-tiba pengen ke belakang lagi, seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya tidak mengeluarkan apa-apa ya, kalau misalnya dalam kondisi sakit tersebut. Oke, tadi sudah mencapai ke proses defekasi, sudah tahu bagaimana perjalanan makanan itu dari atas sampai ke bawah, sampai keluar lagi. Sekarang kita kembali lagi ke dalam usus itu sendiri. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan terlebih dahulu. Saya akan kembali ke Zoom dulu. Oh, ada 10 chat ini. Ada apa ini? Ini mikirin makanan sudah keluar dah, saat memikirkan juga melihat dan memikirkan atletnya sudah keluar. Iya betul. Jadi memang tubuh itu sudah bereaksi terhadap makanan walaupun hanya dalam pikiran atau hanya melihat saja. Oke, saya kembali lagi ya ke slide-nya. Saya nyapa dulu, masih pada di sini semua? Mungkin bisa dijawabnya pakai suara aja? Masih. Masih, oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai the second brain. Otak kedua. Nah, jadi pertanyaan dari, sekali lagi benar ya, dari Ibu Kirana ya yang bertanya ya. Mohon maaf jika saya salah, mohon dikoreksi. Oh, bukan. Dari Ibu Yuni ternyata. Dari Ibu Yuni. Menanyakan tentang otak kedua, the second brain. Apakah benar? Ya, jawabannya adalah benar. Jadi, selain tadi dalam pencernaan kita itu memiliki sistem sarafnya sendiri, mandiri sekali ya. Jadi tidak hanya bergantung dengan stimulasi dari otak, kita juga banyak sekali ada teman-teman di sini. Teman-teman yang membantu, kita saling membantu sebenarnya, yaitu mikrobiota. Kita terbantunya dengan apa? Kita terbantu dengan mikrobiota ini adalah bakteri-bakteri baik ya, secara sederhana adalah bakteri-bakteri baik yang membantu untuk proses pencernaan itu sendiri, memecah makanan, kemudian juga memerangi bakteri jahat agar tidak terjadi infeksi di dalam pencernaan, dan banyak lainnya. Nah, kalau misalnya juga terjadi suatu, misalnya ada bakteri yang tidak baik ya, bakteri jahat gitu, ternyata dia berhasil lolos ini ke usus halus, tidak berhasil dipecah oleh lambung, nantinya yang bakteri baik ini
akan menstimulasi sistem imun kita. Dia ngirim sinyal nih kepada imun, ini loh ada ancaman yang akan bisa menyebabkan infeksi nih di dalam usus, ayo dong bantu dong. Nah, jadi imun itu nanti akan bekerja membantu untuk, memerangi bakteri-bakteri jahat tersebut, patogen-patogen tersebut. Jadi kita sangat-sangat, terbantu dengan adanya mikrobiota ini. Kok bisa ada mikrobiota di dalam usus kita? Nah, salah satunya yang the very earliest, paling-paling pertama kita mendapatkannya adalah saat lahir. Nah, ini sudah dibuktikan juga dengan penelitian, ternyata bayi yang lahir melalui, C-section ya, melalui sesar, itu mikrobiotanya, kurang beragam. Jadi bakteri baiknya dalam ususnya itu kurang beragam, dibandingkan bayi yang lahir melalui, persalinan, pada umumnya, persalinan normal. Saya tidak mengatakan normal ya, jadi, semua persalinan itu baik dan normal, tapi memang ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Nah, kalau misalnya bayi yang lahir melalui, persalinan, nah itu mikrobiotanya akan lebih kaya, lebih banyak ragamnya bakterinya dibandingkan yang lahir melalui C-section. Nah, itu adalah salah satu paparan paling pertama pada manusia ya, dari mana dia bisa mendapatkan mikrobiota itu. Sepanjang hidupnya nanti dia akan terpapar mulai dengan lingkungannya, apa yang dimakan, apakah makanannya mengandung probiotik, apakah mengkonsumsi antibiotik, itu akan semua mempengaruhi keseimbangan dari mikrobiota tersebut. Nah, dahulu saya katakan dahulu mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu, ilmu kedokteran itu masih menganggap bahwa stres dari otak, persepsi stres dari otak itu dapat menyebabkan suatu penyakit pada usus, tapi tidak sebaliknya. Nah, tapi ternyata seiring perkembangan, keilmuan juga, ditemukan bahwa jika mikrobiota di dalam usus ini terganggu keseimbangannya, misalnya dia berkurang jumlahnya atau terlalu didominasi oleh satu jenis saja, itu dapat menyebabkan gangguan mental juga. Oleh karena itu, eee, termasuk saya juga waktu saya sekolah dahulu, diajarkan bahwa kalau memang ada menemukan kondisi, dengan pasien yang mengeluh terdapat keluhan-keluhan mental seperti depresi, ansietas, itu juga harus dicek pola makannya. Karena ternyata pola makan itu berpengaruh juga terhadap kesehatan mental kita. Nah, itu masih termasuk ilmu kedokteran yang masih bisa dibilang baru ya, cukup baru karena baru berkembang sekitar 10 sampai dengan 20 tahun belakangan, gitu. Jadi ternyata sangat erat sekali hubungannya antara otak pertama kita, tanda kutip ya, otak pertama dan juga otak kedua kita, seperti itu. Oke, nah tadi ya me mempelajari sedikit tentang keadaan normal dalam pencernaan itu